Selamat pagi Pak Dana dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek manajemen IT kami yang berjudul Portal Wisata Budaya dan Kuliner Lokal. Proyek ini merupakan pengembangan sebuah portal website yang berfungsi sebagai pusat informasi wisata budaya dan kuliner lokal. Proyek berlangsung selama 118 hari, dimulai dari Januari hingga Juli 2026, dengan total anggaran sekitar 140 juta rupiah. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Tim kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri, Jackson Umar, sebagai Project Manager, bersama Diki Sanjaya, Renaldo, Naura Gena Anasia, dan Stephen Edlin. Proyek ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Informasi wisata budaya dan kuliner lokal masih tersebar di berbagai platform, tidak terintegrasi, dan seringkali tidak terbaharui. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah portal website terpusat yang menyajikan informasi destinasi wisata budaya secara terstruktur, peta interaktif untuk navigasi, konten kuliner dan UMKM lokal, sistem manajemen konten untuk admin. Adapun tujuan utama proyek ini adalah mendukung promosi pariwisata daerah dan pelestarian budaya lokal melalui teknologi digital. Proyek charter kami menetapkan kerangka dasar proyek seperti yang ditampilkan. Project Manager adalah saya, Jackson Umar, dengan sponsor dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Proyek berlangsung selama 118 hari kerja dengan anggaran dasar 127,3 juta dan total budget 140 juta termasuk buffer. Ada 8 milestone utama, mulai dari Project Approve pada tanggal 6 Februari hingga Project Finish pada 27 Juli 2026. Deliverables yang akan kami hasilkan mencakup 8 dokumen dan artefak proyek, dari proyek charter hingga rencana pemeliharaan website. Tim proyek kami memiliki 6 kelompok stakeholder utama. Stakeholder dengan prioritas tertinggi adalah pemerintah kota sebagai sponsor dan saya sebagai project manager. Keduanya memiliki kategori manage closely karena interest dan powernya tinggi. UMKM dan tim internal dikategorikan dalam keep informed karena mereka berkontribusi aktif namun dengan power yang lebih rendah. Komunitas budaya lokal masuk dalam kategori keep satisfied karena interestnya tinggi walau powernya menengah. Metode proyek yang kami gunakan adalah waterfall dengan 8 tahapan berurutan dari initiation hingga maintenance yang cocok untuk proyek dengan scope yang sudah teridentifikasi secara jelas dari awal hingga akhir. Terima kasih Pak Jackson. Sekarang saya akan membahas lebih lanjut mengenai ruang lingkup project, WBS, perencanaan biaya, dan juga resiko project. Skop project kami terdiri dari beberapa hal, termasuk informasi destinasi wisata, peta digital, data UMKM, agenda event, dan juga sistem manajemen konten untuk admin. Terdapat juga beberapa poin yang tidak termasuk dalam ruang lingkup project kami, yaitu kami tidak membuat aplikasi mobile native, tidak ada sistem pembayaran, dan belum termasuk dengan penetration testing. Pembatasan skop ini penting untuk menjaga proyek tetap fokus dan selesai dengan sesuai timeline yang diberikan, yaitu 118 hari kerja. Kriteria penerimaan proyek kami terdiri menjadi dua aspek, yaitu aspek fungsional dan juga non-fungsional, dengan target respon time maksimal 3 detik dan error rate di bawah 5%. Kami membagi proyek ini menjadi 8 fase utama dengan alokasi biaya yang berbeda. Fase terbesar dari sisi anggaran adalah fase development, sedangkan fase terkecil dari sisi anggaran adalah maintenance. Total cost untuk proyek ini sendiri adalah sekitar 127 juta, sedangkan total budget untuk proyek ini sekitar 140 juta, yang di dalamnya sudah termasuk 10% kontingensi buffer untuk mengatasi risiko yang tidak terduga. Biaya proyek kami terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 58% untuk biaya project team, 26% untuk biaya lainnya, dan 16% untuk biaya dana darurat atau contingency plan. Total estimasi biaya proyek kami sendiri sekitar 127 juta rupiah. Untuk manajemen resiko, kami mengidentifikasi 5 resiko utama. Resiko tertinggi adalah keterlambatan pengumpulan data dari pemerintah dan UMKM yang kami mitigasi dengan komunikasi proaktif
dan penggunaan data sekunder jika diperlukan. Oke, selanjutnya bagian rekrutmen analisis. Di rekrutmen analisis sendiri dilakukan dalam 5 langkah selama total 8 hari kerja. Diawali dari yang pertama itu penyusunan instrumen, kemudian dilanjutkan dengan wawancara pemerintah, wawancara UMKM, analisa kebutuhan, dan dokumen persyaratan. Milestone dari proyek sendiri, proyek ini itu sistem rekrutmen approve yang dicapai pada 3 Maret 2026. Output utama dari ini adalah 4 kebutuhan fungsional yang sudah disepakati oleh semua stakeholder. Next. Selanjutnya, fase desain berlangsung selama 20 hari kerja, dari 4 Maret hingga 8 April 2026. Adapun artefak desainnya itu yang pertama, bisnis model Canva yang memetakan selama 4 hari kerja. Kemudian ada user story untuk 4 tipe pengguna, yaitu wisatawan, UMKM, admin, dan pemerintah selama 4 hari. Kemudian yang ketiga itu ada use case diagram yang menggambarkan alur interaksi sistem selama 5 hari. Keempat, ada wireframe sebagai prototipe visual semua halaman portal selama 5 hari kerja. Dan terakhir itu ada review dan validasi desain bersama stakeholder selama 2 hari. Milestone design approve yang dicapai pada 8 April ini akan menjadi pintu masuk buat fase development. Oke, next. Oke, terima kasih Renaldo. Perkenalkan saya Stephen. Saya akan membahas fase development. Fase development adalah fase terlama dan terbesar, berlangsung 50 hari kerja dari tanggal 9 April hingga tanggal 26 Juni 2026. Dimulai dengan setup native Fly selama 30 hari yang mencangkup konfigurasi platform, domain, dan infrastruktur dasar website. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan struktur halaman selama 5 hari, diikuti input konten wisata budaya dan kuliner UMKM masing-masing 5 hari. Terakhir, integrasi fitur navigasi, peta interaktif, dan galeri selama 5 hari. Semua tahapan development dikerjakan oleh Naura Genanasya dan Stefan Edwin sebagai programmer dan UI UX designer. Ada 6 fitur utama berhasil dikembangkan adalah beranda portal, direktori wisata budaya, panduan kuliner dan UMKM, peta interaktif, galeri foto, dan CMS admin. Next. Pada bagian ini saya menjelaskan produk backlog dan sprint backlog kami. Total ada 12 backlog item yang dibagi dalam fase 4 epic. Pertama, fitur wisatawan, kedua UMKM, ketiga admin, dan keempat pemerintah kota. Di slide ini, saya tampilkan 6 item dengan prioritas must have sebagai contoh, karena fitur-fitur ini paling krusial untuk sistem. Setiap item kami estimasikan menggunakan story point S, M, L untuk menunjukkan tingkat kompleksitas pekerjaan. Pengerjaan dibagi menjadi 3 sprint. Sprint pertama fokus pada dasar sistem dan konten utama. Sprint kedua mengerjakan admin panel, peta, dan event. Sprint ketiga untuk optimasi testing dan development. Meskipun metodologi utama kami waterfall, pembagian sprint ini menunjukkan tim bekerja lebih terstruktur dan terkontrol. Next. Pada slide ini, saya menampilkan prototipe website yang sudah kami buat. Tampilan yang kami kembangkan meliputi halaman home atau beranda, halaman wisata budaya, halaman kuliner, serta halaman event dan detail event. Website ini kami bangun menggunakan HTML dan untuk deployment, sementara kami menggunakan hosting gratis dari Netlify. Prototipe ini dibuat untuk memberikan gambaran visual dan alur navigasi sistem sebelum masuk tahap pengembangan lebih lanjut. Next. Ya, terima kasih Stephen. Saya Naura. Di sini saya akan menjelaskan tahap akhir yaitu testing, development, dan maintenance.
Nah, sebelum masuk ke detail, perlu diketahui bahwa seluruh proses ini didasari oleh standar kualitas yang ketat. Yang pertama itu ada QA, Quality Assurance. Kami melakukan tindakan preventif selama pengembangan seperti review desain, navigasi, hingga validasi konten untuk mencegah kesalahan sejak awal. Kedua, melalui QC, Quality Control. Ini adalah aksi nyata kami untuk memastikan hasil akhir sesuai standar termasuk uji akses mobile atau desktop, serta pengecekan seluruh hyperlink agar tidak ada yang terputus. Nah, proses testing kami ini dilakukan secara intensif selama 10 hari dari 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Dimulai dengan penyusunan skenario pengujian selama 2 hari, functional testing selama 3 hari, UIT bersama end user selama 3 hari, perbaikan bug selama 2 hari. Nah, perkiraan testing komplit ini pada tanggal 10 Juli. Nah, ada beberapa poin yang akan menyatakan testing itu komplit. Yang pertama itu semua fitur lulus uji, terus ada error rate di bawah 5%, dan respon time di bawah 3 detik. Nah, setelah lolos uji kualitas, kita masuk ke deployment fase selama 5 hari dari tanggal 13 sampai 17 Juli yang mencakup finalisasi konten hingga dokumentasi peluncuran. Puncaknya itu adalah go live pada 17 Juli 2026. Nah, setelah tahap go live akan masuk ke fase maintenance planning selama 6 hari untuk menyusun rencana pemeliharaan dan dokumentasi admin. Dan project komplit pada 27 Juli 2026, tepat sesuai dengan jadwal. Next, terakhir kita lihat analisis EVA atau Earned Value Analysis beserta kurva S proyek. Ada 4 metrik utama EVA, SV, Schedule Variance di minggu ke-8 positif 5,8 juta rupiah, artinya proyek berjalan lebih cepat dari rencana. CV, Cost Variance di akhir negatif 2,8 juta rupiah, menunjukkan sedikit over budget. SPI sebesar 1064 di pertengahan proyek, angka di atas 1 berarti lebih cepat dari jadwal. CPI sebesar 0,98 artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan menghasilkan nilai pekerjaan 0,98 rupiah. Ada efisiensi biaya sekitar 2%. Dari kurva S dapat dilihat garis EV hijau berada di bawah PV hitam di awal proyek, kemudian menyusul dan melampaui PV di pertengahan. Garis AC merah konsisten sedikit di atas EV menunjukkan cost overrun kecil yang wajar. Nah, kesimpulannya, proyek selesai tepat waktu di minggu ke-15, namun sedikit over budget sekitar 2,8 rupiah ya, atau 2% dari total BIC. Ini masih dalam batas toleransi yang dapat diterima. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek portal wisata budaya dan kuliner lokal. Portal ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mempromosikan wisata budaya dan kuliner lokal, mendukung UMKM, dan membantu pelestarian budaya daerah melalui teknologi digital. Sekian, terima kasih.